Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 4 yang hebat dan luar biasa. Kembali hari ini kita berjumpa untuk belajar bersama tematik kelas 4, tema 7 indahnya keragaman di negeriku, subtema 1 kita akan melanjutkan pada pembelajaran 2. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Ya, alhamdulillah sudah siap. Baiklah kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Baca basmalah ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo yang belum subscribe, segera subscribe. Jangan lupa like videonya ya. Terima kasih. Anak-anak, perhatikan ya tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada tema 7, subtema 1 pembelajaran 2 antara lain. 1. Siswa mampu menemukan naik turunnya nada pada lagu Apuse dengan tepat. 2. Siswa mampu menyanyikan lagu Apuse sesuai dengan naik turunnya nada pada lagu Apuse dengan percaya diri. Dan yang ketiga, siswa mampu mengenal contoh-contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Anak-anak hebatku, kita sudah sama-sama tahu ya bahwa bangsa Indonesia terdiri atas ribuan suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Suku bangsa apa yang ada di daerahmu? Adakah yang berasal dari suku bangsa Papua? Suku bangsa Papua adalah salah satu suku bangsa di Indonesia yang mayoritas tinggal di Pulau Papua. Sekarang, ayo kita mengenal salah satu lagu yang berasal dari Papua. Lagu ini berjudul Apuse. Lirik lagu Apuse menceritakan kisah perpisahan seseorang dengan kakek dan neneknya. Si cucu ini akan merantau ke negeri seberang. Nah, anak-anak perhatikan ya notasi lagu Apuse berikut. Nah, sekarang ibu guru akan memberikan contoh menyanyikan lagu Apuse. Kalian perhatikan baik-baik ya, sehingga nanti kalian dapat menyanyikannya. Apuse kokondao yarabe sorendoreri wuflenso baninema baki pase. Apuse kokondao yarabe sorendoreri wuflenso baninema baki pase. Arafabie aswarakwar Arafabie aswarakwar. Apuse kokondao yarabe sorendoreri wuflenso baninema baki pase. Apuse kokondao yarabe sorendoreri wuflenso baninema baki pase. Arafabie aswarakwar Arafabie aswarakwar. Ya, anak-anak, kita tadi sudah belajar menyanyikan lagu Apuse. Saat kita menyanyikan sebuah lagu, kita harus mengerti tentang tinggi rendah nada. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan nada? Nada adalah bunyi yang teratur.
Nada memiliki bunyi rendah dan tinggi. Nada dapat ditulis dalam notasi angka. Masih ingatkah kalian tentang notasi angka? Yuk, coba perhatikan ini ya. Di sini ada not angka yang dituliskan mulai dari nomor 1 sampai dengan 1 titik atas. Di bawahnya ada solmisasi atau cara membacanya. Nah, anak-anak, ucapkan notasi angka berikut ini secara berurutan. Ibu guru akan memberikan contoh. Anak-anak bisa menirukan ya. Yuk kita mulai ya. 1 kita baca do. 2 re. 3 mi. 4 fa. 5 sol. 6 la. 7 si. Do titik atas. 1 titik atas maksudnya kita baca do. Nah, sekarang kita akan menyanyikan secara berurutan. Kalian perhatikan baik-baik ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sekali lagi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, bisa ya anak-anak? Silakan kalian berlatih secara berulang-ulang sehingga kalian dapat mengucapkannya dengan lancar. Anak-anak, sekarang kita akan melakukan kegiatan 1 ya, untuk mengetahui tinggi rendah nada pada lagu Apuse yang tadi sudah kita nyanyikan. Dapatkah kamu rasakan naik turunnya nada pada lagu Apuse? Tentu bisa ya. Pada bagian mana lagu dinyanyikan dengan nada tinggi? Dan pada bagian mana lagu dinyanyikan dengan nada rendah? Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Ibu guru akan memberikan contoh sehingga kalian bisa menentukan nada yang tinggi dan nada yang rendah. Saya ambil syair baris yang pertama. Apuse kokondau. Ya, kita nyanyikan lagi ya. Apuse kokondau. Nah, dari situ kita sudah bisa merasakan adanya naik turunnya nada. Selain itu, pada bagian atas terdapat not angka yang jelas menunjukkan ada nada yang tinggi dan ada nada yang sedang. Nah, perhatikan dimulai dari yang pertama, ada nada sol. Sol tanpa tanda titik berarti nadanya sedang. Kemudian ada do titik atas, mi titik atas, re titik atas, mi titik atas, re titik atas, dan do titik atas. Nah, supaya kita bisa menentukan tinggi rendahnya nada, coba kita berikan tanda titik pada masing-masing not angka ya. Di atasnya kita beri tanda titik pada setiap suku kata ya. Jadi pada nada sol kita beri tanda titik, kemudian do kita beri, mi juga, re, mi, re, do. Mengapa tanda titiknya ini bisa tidak lurus ya? Berbeda-beda ketinggiannya, kita tentukan berdasarkan tinggi rendahnya nada. Karena sol ini tanpa tanda titik berarti yang paling rendah. Do tanda titik agak tinggi. Kemudian mi tanda titik lebih tinggi daripada do. Kita letakkan lebih atas. Re lebih rendah dari mi, maka kita letakkan di bawahnya. Seperti itu ya. Nah, setelah itu kita baru menarik garis pada tanda-tanda titik ini. Kita beri garis seperti ini. Kemudian begini. Seterusnya sampai terakhir kita tarik garis begini. Nah, jadi kita bisa mengetahui inilah tinggi rendahnya nada ya. Nah, yang sudah kita lakukan ini tadi disebut sebagai garis melodi anak-anak. Nah, kira-kira apakah kalian bisa mengerjakan? Pasti bisa ya, yang penting ada niat, pasti ada jalannya, pasti diberikan kemudahan ya. Coba kalian lakukan. Tuliskan syair lagu Apuse, lalu berikan tanda sesuai naik turunnya nada pada setiap suku kata lagu tersebut, dan berikan tanda dengan menarik garis naik, rata atau turun seperti contoh yang sudah saya berikan. Semoga anak-anak bisa memahami materi ini ya. Anak-anak,
Apakah tadi ketika menyanyikan lagu Apuse ada yang sambil bergoyang? Boleh tidak? Boleh ya. Ketika kita menyanyikan lagu bisa sambil menggerakkan kaki dan tangan, melangkah ke kanan, ke kiri, ke depan, lalu ke belakang sambil menggerakkan tangan. Nah, gerakan ini melibatkan otot kaki dan tangan. Gerakan melangkahkan kaki juga termasuk gaya otot. Melangkahkan kaki menyebabkan tubuh berpindah tempat. Selain melangkahkan kaki, kalian juga bisa melakukan aktivitas seperti gambar, yaitu bertukar buku dengan teman. Aktivitas bertukar buku dengan teman merupakan salah satu contoh pemanfaatan gaya otot. Dengan memanfaatkan gaya otot, kita dapat memindahkan benda-benda ringan dengan mudah. Gaya otot sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Apakah menekan tombol seperti gambar ini juga termasuk gaya otot anak-anak? Ya, tentu saja. Karena semua gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan dalam melakukan kegiatan seperti mengangkat, menarik, menahan, atau mendorong suatu benda disebut sebagai gaya otot. Selain contoh-contoh di atas tadi, berikut adalah contoh penerapan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Ayah mendorong atau menarik meja. Ronaldo menendang bola ke arah gawang. Sapi menarik gerobak. Ibu membawa barang belanjaan dan lain-lain. Setelah anak-anak memahami dengan baik tentang gaya otot, sekarang lakukanlah kegiatan 2. Tuliskan contoh-contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Kalian buat tabel seperti contoh ya anak-anak. Pada kolom yang paling atas sendiri dituliskan pemanfaatan gaya otot. Kemudian di bawahnya dibagi menjadi 3 kolom. Kolom sebelah kiri nomor, kemudian kolom yang tengah manfaat, dan kolom sebelah kanan contoh kegiatan. Nah, saya berikan satu contoh ya. Pada manfaat, dengan adanya gaya otot kita bisa memindahkan benda. Contoh kegiatannya adalah sapi menarik pedati. Ya, jadi gaya otot itu bisa dilakukan oleh manusia maupun oleh hewan. Ya, silakan anak-anak mengerjakan kegiatan 2 ini dengan penuh semangat. Ya, baiklah anak-anak, demikian tadi pembahasan materi sekaligus tugas sudah saya sampaikan melalui video ini. Semoga dapat membantu anak-anak yang sedang belajar daring di rumah. Semoga bermanfaat untuk semua saja. Sampai jumpa. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.